Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Kartono, eh, salah satu mahasiswa semester 6 IKMI Rizkina Bekasi. Nomor induk mahasiswa 14092959. Pada kesempatan ini, saya akan membuat sebuah video kewarganegaraan di mana temanya mengenai butir-butir Pancasila di dalam P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Bentuk tugas video ini adalah salah satu untuk saya dan teman-teman mengikuti TA tugas akhir. Baik, untuk selanjutnya kita akan lebih ke fokus tema, yaitu butir-butir Pancasila atau P4. Perlu diketahui bahwasanya P4 penghayatan dan pengamalan Pancasila itu sudah ada dari semenjak dulu, dimana mungkin sekarang tidak ada istilah P4, tetapi hakikatnya P4 adalah sebuah penghayatan-penghayatan yang memang harus kita miliki, harus kita resapi, sehingga perilaku kita berbangsa dan bertanah air, bermasyarakat dengan lingkungan sekitar akan menjadi satu masyarakat yang memang seperti yang ditambahkan oleh negara kita, yaitu kita saling toleransi. Apa yang salah dengan negara ini? Kadang pertanyaan itu menghampiri saya. Beberapa orang menjawab, ini kan warisan Orde Baru tentang P4. Dalam hati saya bertanya, bagaimana warisan Orde Baru? Multipartai? Tentu tidak. Zaman Orde Baru hanya ada 3 partai dan lebih efisien dibanding sekarang. Banyak sekali partai. Zaman Orde Baru pendidikan biaya kesehatan lebih murah dibanding sekarang. Itu real kenyataan. Kelangkaan pangan zaman Orde Baru, kita bisa swasembada beras. Warisan Orde Baru mana lagi? Tapi P4 memang lahir di masa Orde Baru. Tetapi perlu kita ketahui bahwasanya arti penting dari P4 itu sendiri. Kenapa? Karena dulu zaman saya dan mungkin seangkatan dengan saya, P4 itu dari tingkat SD sampai dengan SLTA sudah kita praktekkan. Tetapi di zaman sekarang tidak. Baiklah, kembali ke tema. Beberapa orang yang anti Orde Baru rasanya sangat anti P4. Mungkin seperti zaman Orde Baru, alergi dengan komunisme. Beberapa orang berpendapat, buat apa ada P4? Toh pelaksanaannya pemerintah banyak yang tidak menerapkan prinsip-prinsip P4. Menurut saya, isi P4 sebenarnya sangat bagus dan bermanfaat. Apalagi di tengah krisis jati diri bangsa saat ini. Saya punya analogi seperti ini. Jika seorang dokter memberitahukan kepada Anda bahwa merokok dapat merusak kesehatan dan membahayakan kehidupan Anda, saya yakin banyak dari kita yang setuju. Namun, jika ternyata si dokter adalah seorang perokok yang melanggar apa yang dikampanyekannya, apa Anda akan menjadi tidak percaya akan pesan dokter tadi? Jika pertanyaan itu diajukan kepada saya, jawaban saya adalah saya tetap percaya bahwa merokok itu berbahaya buat kesehatan, apalagi yang disampaikan oleh si dokter. Itu adalah bermanfaat dan benar. Karena itu, saya mempercayainya. Mengenai si dokternya, merokok atau tidak, itu hal yang berbeda. Begitu juga dengan P4. Pada analogi di atas, pesan merokok membahayakan kesehatan dianggap setara dengan isi dari P4. Sementara si dokter dapat disetarakan dengan pelaksanaan kampanye P4, yaitu pemerintah. Apakah bagian pemerintah itu menjalankan isi P4 atau tidak, itu hal yang lain. Ada dokter yang merokok dan ada juga yang tidak.
Begitu juga dengan pelaksanaan pemerintahan. Ada yang melaksanakan prinsip P4 dan ada juga yang tidak. Ini adalah poin-poin dalam butir-butir Pancasila. Resapi dan hayati isinya. Dalam hal tersebut akan saya bawakan terutama pada Pancasila itu sendiri karena memiliki 5 sila. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa dan agama serta kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini jelas karena pemerintah sudah mengatur dalam undang-undang bagaimana kita untuk menentukan pilihan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda terhadap Tuhan yang Maha Esa. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain. Itu semua kita bebas, diberi kebebasan dan kewenangan oleh negara dan itu diatur dalam undang-undang negara kita. Kemudian sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, ataupun kedudukan sosial seperti warna kulit dan sebagainya. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepos iro. Mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Ini penting karena jarang orang berpikir dan berani berbuat untuk membela kebenaran, terutama untuk kepentingan negara kita. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Ini jelas karena kita negara Indonesia sebagai salah satu dari anggota PBB di mana kita tetap berinteraksi dengan dunia internasional, tidak hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia. Kemudian mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Ini jelas sekali karena maklumat yang ada di PBB adalah untuk saling bekerja sama sehingga negara satu dengan yang lain akan tercipta satu di samping perdamaian juga kerjasama mungkin di sektor perdagangan ataupun yang lain. Kemudian yang ketiga dari sila Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini jelas bahwasanya hal yang menyangkut kepentingan negara harus kita nomorsatukan, junjung tinggi di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Seperti pada zaman dahulu bahwasanya setiap pemuda-pemuda atau pemudi mereka terpanggil untuk melakukan pengusiran terhadap penjajah zaman dahulu yaitu Belanda dan Jepang. Ini sudah termaklumat pada sila ketiga dari Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Ini adalah satu hal yang memang buat kita harus kita akui bahwa cinta tanah air bangsa Indonesia untuk sebagian orang itu disepelekan.
Mereka lebih memilih untuk tinggal di luar negeri dengan fasilitas yang banyak, fasilitas yang memadai dibanding mereka tinggal di Indonesia. Karena memang Indonesia dan di luar negeri mungkin ada perbedaan, tapi kita sebagai pemuda, pemudi yang mempunyai jiwa dan mental Pancasila, kita harus senantiasa mencintai negeri ini, bangsa Indonesia. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini jelas kita ikut berpartisipasi aktif dengan mengirimkan pasukan-pasukan perdamaian ke Kongo misalnya, ke Timur Tengah, Afrika, dan lain sebagainya. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ya, ini penting artinya karena kita memang Indonesia sudah terkenal dengan keanekaragaman ras, suku, dan golongan, tetapi kita tetap mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda, tetap kita satu. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Ini jelas bagaimanapun juga kita bersosialisasi dengan negara lain untuk memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi kita mungkin sudah bergaul dengan bangsa lain, tetapi tetap intinya adalah untuk memajukan bangsa kita Indonesia. Jadi jangan kita sampai terlena. Mungkin ada sebagian orang yang udah tinggal di luar negeri, di luar Indonesia, mereka stay di sana sehingga mereka melupakan Indonesia. Itu contoh yang tidak bisa ditiru, sehingga kita tetap harus berjiwa nasionalis. Kita harus meresapi Pancasila dan P4 sehingga kita akan menjadi bangsa yang maju bersama untuk kepentingan negara kita. Kemudian dari sila keempat dari Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai warga negara dan masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama. Artinya kita pun diatur oleh undang-undang di negara kita. Untuk contohnya kita akan menjadi pegawai negeri atau menjadi Polri atau TNI, itu tetap kita ada undang-undangnya dan diatur kedudukannya sama. Jadi siapapun yang memenuhi syarat silakan. Jadi itu memang sudah ada undang-undangnya sehingga kita bisa melakukannya. Tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama. Ini penting sekali. Karena apa? Keanekaragaman di Indonesia ini pasti menimbulkan satu pemikiran-pemikiran yang berbeda, sehingga dikandung maksud mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mungkin dalam perkembangannya banyak sekali opini-opini yang berkembang bahwasanya saya harus merdeka dari negara Indonesia. Nah, itu semua ataupun ada yang memang seperti perkembangan di Indonesia bagian timur tidak merata, hanya ada di Jakarta saja. Makanya semua itu perlu dimusyawarahkan dan mencari win-win solution agar mereka pun yang ada jauh dari Jakarta, di pelosok dimanapun, merasa dipandang perlu memang untuk selalu kita bermusyawarah agar nanti capaian-capaian yang didapat dari keberhasilan Indonesia akan merata, tidak di satu kota atau satu provinsi saja, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi dengan semangat kekeluargaan. Ini penting karena bagaimanapun juga semangat kekeluargaan itu menjadi elemen penting dalam kita bermusyawarah. Jadi apapun hasil musyawarah harus kita terima secara legowo. Tidak nanti kita tidak terimanya di belakang. Nah, pada saat bermusyawarah lah itu fungsinya untuk memadukan satu visi dengan dilandasi rasa kekeluargaan yang tinggi.
menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Ini sudah jelas bahwasanya hasil musyawarah itu mutlak karena itu hasil daripada suara-suara kita yang mewakili. Mungkin tidak semua orang atau tidak semua golongan bisa hadir di musyawarah tersebut. Dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Ini jelas apapun hasil suatu keputusan di dalam musyawarah itu harus kita laksanakan dengan itikat yang baik, karena kita sebagai orang yang tahu dan bermoral Pancasila, menghayati nilai-nilai dari P4, kita harus menerima hasil musyawarah dengan itikat yang baik. Itu sudah jelas. Di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi tetap kita dilandasi dengan hati nurani yang luhur, tidak ada dendam ataupun itikat yang tidak baik. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Jelas, ini sudah jelas. Saya sebutkan di atas juga bahwasanya kita bermusyawarah untuk mencari satu hasil yang mufakat, dilandasi dengan itikat yang baik dan dilaksanakan dengan baik pula. Tidak ada hal-hal yang memang mengganjal, lakukan itu dengan ikhlas. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercaya untuk melaksanakan permusyawaratan. Di negara kita ada wakil-wakil rakyat yang ada di DPR ataupun MPR. Mereka semua ada wakil kita, mungkin melalui partai-partai tertentu, sehingga kita bisa menyampaikan opini-opini yang ada di masyarakat atau keluhan ataupun yang lainnya, sehingga para wakil kita mendengar dan menyampaikan di dalam satu rapat-rapat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat ataupun MPR dan juga DPRD daerah. Kemudian sila kelima dari Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ini penting karena sikap adil terhadap sesama artinya kita dalam pemerintahan pusat tidak hanya mengedepankan mungkin di Jakarta saja, tetapi harus seluruh Indonesia. Jadi pemerintah pusat harus bisa mengembangkan keinginan-keinginan yang ada di dalam masyarakat, tidak hanya yang ada di Jakarta, mungkin ada di Merauke, di Aceh, itu semuanya sama. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban itu jelas, menghormati hak orang lain. Ada kalanya ada di dalam masyarakat yang beda pendapat. Kita pun tetap mengacu kepada hormat menghormati, karena setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda. Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Ini penting, artinya kita menolong seorang itu pada saat itu agar yang ditolong itu mempunyai kemandirian. Setelah lepas dari masalah itu, dia punya kemandirian untuk bangkit karena harus bermental Pancasila, sehingga dia tolong menolong dan siap bangkit dari keterpurukan. Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha pemerasan terhadap orang lain, ini jelas. Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Karena bagaimanapun, mungkin kita di Jakarta sini kehidupan sudah lebih baik daripada kehidupan saudara-saudara kita yang ada di mungkin Kalimantan. Di Kalimantan tidak sebagus yang ada seperti di sini Jakarta, karena keterbatasan mungkin geografis, sehingga kita tidak boleh di sini boros, sementara di provinsi lain atau di tempat lain di Indonesia masih kelaparan mungkin. Jadi kita harus menjaga sumber daya, terutama sumber daya mungkin
sehingga tidak diporos-poroskan, karena bagaimanapun juga yang lain juga masih membutuhkan. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, ini jelas. Suka bekerja keras, bagaimanapun juga setelah kita menghayati dari Pancasila, kita tetap harus bekerja keras, karena dengan bekerja keras maka kita akan mencapai suatu titik kesuksesan. Orang sukses tidak mungkin dengan hanya berdoa saja, tidak mungkin hanya dengan menengadahkan tangan saja, dengan meminta, tapi harus bekerja keras. Suksesi seseorang atau suksesi bangsa itu adalah kerja keras dari warga negaranya semua, kerja keras dari diri kita sendiri, dan suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama. Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Semua itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, terutama dalam penghayatan terhadap P4, pedoman dan penghayatan pengamalan Pancasila. Saya pribadi, saya soroti bahwa mungkin zaman saya dulu P4 adalah sejak kita masuk SD sama dengan SLTA, itu kita diberi namanya P4. Untuk sekolah-sekolah sekarang kayaknya itu tidak ada lagi. Kenapa? Harapan saya pribadi, untuk di IKMI Rizkina ada satu mata kuliah yang khusus untuk membina mentalitas kita, di mana kita tidak diciptakan hanya untuk pintar saja, tapi kita perlu satu mentalitas yang benar-benar menjiwai arti dari P4 itu sendiri, sehingga kita pun nantinya jadi seorang programmer, ahli komputer, atau yang lainnya, kita benar-benar menghayati dari P4 dan Pancasila, sehingga kita tidak akan melenceng dari tujuan kita kuliah di IKMI. Tentunya ini harapan dari saya, mudah-mudahan di ke depan bisa ada satu mata kuliah yang benar-benar menjiwai, menghayati untuk setiap mahasiswa yang kuliah di IKMI Rizkina, terutama untuk mentalitasnya. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan tema kewarganegaraan yang saya bawakan kali ini, yaitu tentang butir-butir Pancasila dan P4, bisa teman-teman pahami, dan juga saya harapkan bisa dilaksanakan. Dan pesan buat diri saya, mudah-mudahan bisa melaksanakan, dan juga teman-teman semua tidak lupa melaksanakan juga, karena intinya di IKMI Rizkina ini kita dituntut untuk bisa menghadapi perkembangan zaman, dan perkembangan zaman itu kita di samping ilmu memang perlu mental kita juga harus baik. Sehingga kenapa saya membawakan tema kewarganegaraan, mata kuliah kewarganegaraan ini fokus dengan tema Pancasila dan P4 ini. Semoga dari awal sampai akhir ini bisa untuk menjadi momentum bagi diri saya sendiri dan teman-teman untuk bisa lebih mengenal arti Pancasila dan P4. Karena saya sadari untuk zaman sekarang memang P4 itu sudah usang, karena P4 sendiri memang lahir pada masa Orde Baru, sedangkan Orde Baru sekarang sudah tumbang digantikan Orde Reformasi yang kian hari kian tumbuh, reformasi di mana-mana. Dan ingat, reformasi perlu dilakukan, tetapi harus mengacu tetap berbasis pada Pancasila dan P4. Karena reformasi yang ngawur akan membawa bangsa ini juga ke jurang kehancuran, karena tidak dilandasi dengan jiwa Pancasila dan P4. Sebenarnya banyak contoh untuk kasus-kasus seperti itu,
tetapi mungkin kita lebih mengedepankan secara mental kita saja untuk pribadi, bahwasanya setiap warga negara Indonesia, setiap khususnya untuk IKMI Rizkina ke depan, setiap mahasiswa dan mahasiswi yang ada di IKMI Rizkina, saya harap dari tim akademik bisa memberikan satu mata kuliah ataupun wacana di mana mereka nantinya ditempa mentalitas seperti P4 atau sejenisnya, karena itu sangat penting. Artinya manusia pintar sepintar apapun, tapi kalau punya mentalitas yang bobrok, itu tidak akan memajukan dirinya, apalagi untuk bangsanya. Jadi mungkin ada masukan dari saya, bisa ada satu mata kuliah yang berhubungan ke arah situ. Mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan semuanya bisa bermanfaat buat diri saya dan teman-teman semuanya. Semoga video kewarganegaraan ini untuk melengkapi tugas TA yang nanti akan segera saya buat, semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Tidak lupa tetap semangat, berjiwa Pancasila, hayati P4. Jangan lupa tetap bekerja keras, fokus pada bidang Anda, karena bidang Anda itu kebanggaan Anda sendiri. Jangan sekali-sekali Anda melihat bidang orang lain lebih baik dari bidang Anda, karena kita tidak tahu bidang orang lain dari sisi dalamnya. Jadi bidang Anda adalah bidang yang terbaik buat Anda. Jadi lakukan, do the best, jiwai langkah yang Anda lakukan dengan jiwa Pancasila, karena dengan itu nanti Anda pasti akan berhasil. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.